Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid Pikohidro dan Surya untuk Beban Penerangan di Desa Timangreja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christian Saragi dengan NIM 2106011912008 dengan subjudul Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro menggunakan generator AC 3 fasa dan turbin Pelton di Desa Timangreja. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Christian Bangun dengan NIM 21060119130046 dengan judul Perancangan Automatic Transfer Switch dari PLTPH Hybrid PLTS menggunakan parameter tegangan dan SOC baterai untuk energi listrik ke beban penerangan. Perkenalkan, nama saya Rizky Aldian Nugroho dengan NIM 21060119120032 dengan subjudul tugas akhir Rancangan Sistem Monitoring Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid Pikohidro dan Surya di Desa Timangreja melalui aplikasi Blink. Berikut adalah diagram alir dari sistem pembangkit listrik tenaga pikohidro. Yang pertama, aliran air Desa Timangreja. Aliran air berikut merupakan salah satu jalur irigasi sawah di Desa Timangreja. Aliran air inilah yang akan digunakan sebagai sumber tenaga penggerak untuk sistem PLTPH ini. Kemudian, aliran air yang datang terlebih dahulu akan disimpan atau ditahan oleh bendungan guna meningkatkan tinggi jatuh air yang masuk ke turbin. Aliran air dari bendungan kemudian memasuki pipa besar. Pipa besar digunakan guna untuk mengarahkan aliran air yang ada pada bendungan agar lebih terarah pada sudut turbin. Kemudian, turbin dan generator. Berikut merupakan rancangan turbin dan generator AC yang sudah dirancang dan dipasangkan pada sistem PLTPH. Hasil dari putaran turbin akan dimanfaatkan untuk memutar generator dengan memanfaatkan transmisi mekanik oleh sprocket dan rantai. Setelah generator berputar, maka generator akan menghasilkan arus dan tegangan. Arus dan tegangan yang dihasilkan akan masuki charge controller, di mana charge controller yang kami gunakan adalah MPPT. Kemudian, charge controller akan mengontrol besar arus dan tegangan yang akan masuk kepada baterai. Berikut merupakan diagram blok dari subsistem perancangan automatic transfer switch, di mana subsistem ini menggunakan komponen ESP32, relay modul 4 channel, RTC, dan juga MPPT. Nantinya subsistem ini akan menggunakan dua sumber energi listrik, yakni sumber utama baterai PLTPH dan sumber cadangan baterai PLTS. Sumber cadangan dan sumber utama akan diambil datanya melalui MPPT dan akan disalurkan menuju ESP32 untuk mengendalikan relay modul channel agar bekerja sesuai dengan fungsi logika yang diperintahkan. Hasil keluaran dari relay modul channel akan disalurkan menuju inverter untuk menghidupkan beban lampu penerangan dan di backup dengan rangkaian superkapasitor untuk meminimalisir jeda waktu. Hasil keluaran dari sistem ATS akan dapat ditampilkan melalui layar LCD dan juga aplikasi Blink, serta terdapat tombol manual dari aplikasi Blink berupa tombol emergency, tombol relay PLTPH, dan tombol relay PLTS. Berikut merupakan hasil pengujian dari sistem ATS pada mode otomatis, di mana relay ATS mulai akan bekerja menyuplai beban penerangan pada waktu jam 8 malam apabila parameter SOC baterai dan tegangan discharging dari masing-masing baterai, baik itu baterai PLTPH maupun PLTS, sesuai syarat yang ditetapkan. Dapat dilihat bahwa relay PLTPH mulai akan melakukan switching atau perpindahan posisi menuju relay PLTS apabila SOC baterai PLTPH yang merupakan sumber utama berada di bawah nilai 60%. Berikut merupakan hasil pengujian dari sistem ATS pada mode manual menggunakan input pada aplikasi Blink, di mana terdapat 3 inputan yang sudah dirancang, yaitu tombol emergency, kemudian ada tombol kerja manual relay PLTPH, dan yang terakhir ada tombol kerja manual relay PLTS.
Berikut merupakan diagram blok sistem monitoring pembangkit listrik tenaga hibrid Piko Hidro dan Surya di Desa Tibareja melalui aplikasi Blink yang ditandai dengan kotak yang berwarna kuning, di mana pada awal sistem bekerja, microcontroller XP32 yang bertindak sebagai sender data atau pengirim data akan menerima data dari SCC MPPT menggunakan modul TTL 485. Selanjutnya, data akan dikirim menuju microcontroller XP32 yang bertindak sebagai receiver atau penerima data menggunakan protokol ESP-NOW. Data yang telah diterima nantinya akan ditampilkan pada layar LCD dan juga dashboard website dan aplikasi Blink. Selain itu, terdapat modul buzzer sebagai notifikasi peringatan ketika tidak ada suplai daya beban dari masing-masing pembangkit. Berikut ini merupakan wiring diagram dari sistem monitoring. Pada pengujian protokol komunikasi ESP-NOW, terlihat bahwa sender PLTPH berhasil mengirimkan data yang diperlukan kepada ESP32 receiver atau penerima data. Pengujian protokol komunikasi ESP-NOW juga dilakukan pada ESP32 sender PLTS, di mana data yang didapatkan dari SCC MPPT PLTS berhasil dikirimkan menuju ESP32 receiver. Berikut merupakan tampilan dashboard website Blink sebagai penampil data hasil monitoring. Selain itu juga dilakukan pengujian notifikasi peringatan ketika terjadi emergensi. Pengujian notifikasi peringatan emergensi juga dilakukan pada modul buzzer yang terpasang di kotak panel. Berikut merupakan tampilan LCD pada sistem monitoring.